warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLB Lab Kimia dari Poltekkes Kemenkes Malang akan menjelaskan alat-alat timbang yang sering digunakan di lab kimia. Yang pertama yaitu dari neraca triple beam. Ini neraca triple beam. Neraca ini adalah seperti neraca timbang tapi dengan kapasitas berat yang lebih rinci daripada timbangan pasar. Oleh karena itu beratnya maksimal kapasitasnya hanya mencapai 2 kilo saja. 2 kilo itu paling maksimal untuk neraca ini, karena memang yang akan ditimbang dengan neraca triple beam ini hanya bahan-bahan dengan ukuran yang sedikit-sedikit. Nah, untuk di sampingnya ini adalah neraca analitik. Nah, ini timbangan yang lebih detail dari triple beam. Oleh karena itu kapasitas maksimal untuk neraca triple beam ini hanyalah 210 gram. Kalau yang triple beam sampai 2 kilo atau 2000 gram. Sedangkan neraca analitik ini karena memang ukuran-ukuran mikro yang ditimbang di sini ini memiliki hanya kapasitas maksimal hanyalah 210 gram. Jadi jangan sampai lebih dari 210 gram karena akan merusak alat tersebut. Mari kita praktekkan cara penggunaan timbangan mulai dari triple beam ini. Nah, di sini ada dua benda yang biasa mungkin kita gunakan untuk menimbang suatu bahan-bahan atau zat kimia. Nah, yang pertama ini adalah namanya gelas arloji atau kaca arloji. Ini biasa kita gunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia khususnya padatan. Nah, yang ini adalah crucible porselen. Nah, ini biasa kita gunakan untuk menghitung kadar abu. Nah, ini sampelnya nanti dikeluarkan di sini. Ini juga digunakan ditimbang juga. Nah, yang terakhir ini adalah gelas timbang. Nah, ini biasa kita gunakan untuk kadar air atau untuk timbang apapun dalam keadaan vakum atau tertutup. Kalau ini terbuka kan, jadi untuk bahan-bahan yang non higroskopis itu bisa pakai ini, pakai kaca arloji. Tapi kalau higroskopis lebih baik kita pakai gelas timbang. Nah, sudah ada tutup nanti timbang tutup jadi agar tidak meleleh kalau kena udara. Lap air. Oke, mari kita coba. Kita akan menimbang gelas arloji. Ini kita nolkan dulu. Nah, di sini di neraca analitik di sini ada 3 ukuran. Ini ada 3 pemberat. Yang pertama ini angka dengan kedetalan 0,1. Ini setiap strip ini 0,1, tapi kalau ini setiap strip langsung 100. Yang tengah, yang belakang sendiri setiap satu strip kedetalannya adalah 10. Ini setiap bilangan. Namun kalau yang paling depan ini adalah 0,1. Nah, untuk melihat kalau beratnya sama itu kita lihat yang di sini. Nah, ini kan 0 semua, jadi ini 0. Di sini harus mencapai 0. Jadi antara berat
yang ada di sini, kita kan timbang yang di sini dan dengan yang di sini itu beratnya sama. Ini itu seperti timbel kalau di timbangan pasar, sama seperti timbel 3 ini. Itu sebagai timbel untuk pemberat. Mari kita timbang dari kaca arloji ini. Ambil kaca arloji. Kita ini, nah, itu akan naik. Jadi kalau indikator yang di sini naik ke atas, jadi itu menandakan bahwa berat yang di sini itu lebih berat daripada yang ada di timbel ini. Jadi timbel ini lebih ringan lah. Tapi kalau ini sampai di bawah 0, ini nanti di bawah 0, jadi timbel ini terlalu berat. Mari kita timbang kaca arloji. Kita gerakkan dari yang besar dulu, kita cari. Nah, kita masukkan 100. Oh, ternyata indikator ini turun. Otomatis dia tidak beratnya kaca arloji tidak sampai 100 gram. Nah, ini satuannya gram, tidak sampai 100 gram. Jadi kita tahapan untuk menimbang ini dari yang paling besar dulu, dari yang paling berat dulu. Itu kita untuk melihat bahwa dia itu sampai 100 atau enggak. Itu kalau yang paling besar sendiri. Karena di sini kan paling berat kan 100 gram yang terakhir sendiri, yang timbel yang timbel ketiga ini. Tapi timbel yang pertama ini paling berat cuma 10 gram. Jadi ini saling bertingkat lah, mulai dari yang terkecil ini sampai 10 terberatnya. Yang timbel ketiga ini yang agak kecil, agak besar, agak besar. Nah, ini sampai 100. Nah, ini yang paling besar sendiri, maksimalnya nanti 500 gram. Jadi kalau di total untuk timbel yang di sini sendiri itu seberat 610 gram. Nah, tadi kok terbilang sampai 2 kilo. Nah, kalau ini 2 kilo, ini ada timbel tambahan di sini nanti. Nah, di sini sama di sini. Ini bisa dilihat timbel tambahan. Inilah tambahan pemberat yang saya maksudkan tadi. Ini, ya. Jadi nanti bisa di kantongkan di sini, masukkan di sini. Nah, pemberatnya ini tergantung kebetulan. Kalau yang kecil ini 500 gram. Kalau ditaruh di sini, maksudnya nanti seolah-olah dia itu sudah terbebani 500 gram. Jadi kalau sudah sampai sini, nah kalau di sini. Tapi kalau ininya sendiri ditimbang nggak sampai 500 gram. Nah, ini ada angkanya. Kalau aktual sesungguhnya, jadi berat timbel ini sesungguhnya adalah 147,5 gram. Tapi kalau masuk di sini dia menjadi 500 gram. Itu seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kita menimbang kaca arloji ya. Nah, karena dia itu kurang dari 100 gram berat kaca arloji, maka ini kita nolkan kembali. Nah, kita berpindah ke timbel yang ada di belakang sendiri, yang lebih detail lagi dari yang tengah. Nah, yang tengahnya kan kasar karena setiap satu strip itu 100. Nah, kita cari yang lebih halus. Nah, karena ini setiap strip adalah 10. Nah, mari kita pindah. 10 masih belum turun ya. Ini, nah 40 dia sudah turun ya. Terlalu berat, berarti 40 gram itu terlalu berat. Masih lebih berat timbelnya daripada kaca arloji. Nah, ini kita turunkan menjadi 30. Nah, setelah 30, jadi kan antara 30 sampai 40 tadi
Kalau 40 terlalu berat, kalau 30 terlalu ringan timbelnya. Nah, lalu kita pindah yang lebih detail lagi, yaitu ke timbel yang depan sendiri. Nah, ini kita geser sampai berapa dia akan mencapai setimbang atau di titik 0 nanti. Nah, ini terlalu berat, terlalu berat. Nah, itu kita mau ke sini. Nah, jadi kisaran 34,5. Jadi 34,9. 34,9. Udah di situ. Jadi beratnya gelas arloji ini 34,9. Nah, mari kita perbandingkan nanti dengan di neraca analitik. Ini boleh dicatat dulu. Tapi sebelum kita pindah ke neraca analitik, kita mencoba menggunakan timbel tambahan. Saya akan menimbang suatu benda yang beratnya lebih berat dari timbel normal yang ada di sini, yaitu lebih berat dari 610. Ini saya ambil dulu. Ini saya fullkan untuk menunjukkan bahwa benda yang saya timbang itu lebih berat dari yang ada di sini. Nah, ini kan 660, itu sudah turun. Ketika saya kasih bahan yang sudah, nah ini kan lebih berat dari yang ada di sini, ya kan? Oleh karena kita tambahin ini, kita coba tambah satu saja. Ini yang 500 gram, ini saya kasih yang 500 gram. Nah, ini sudah turun di yang 500 gram. Nah, ini kita kembalikan lagi. Cari yang mana yang terbesar, yang terbesar ini. Jadi apa namanya, kita catat menjadi catatan bahwa kita sudah punya timbel ini dengan memiliki berat 500 gram. Di awal-awal itu 5. Nah, pokoknya nanti berat yang ada di sini tinggal kita tambah 500 gram itu saja. Karena ini kan pemberat tambahan. Oke. Ini kita cari. Nah, ternyata beratnya ini sudah saya kasih 500 terlalu berat. Pindah ke 400 ya, yang terlalu ringan, jadi antara dua itu ya, yang berat dulu yang kita cari, jadi 400 berapa lagi. Nah, ini kita tambah yang di sini, nah itu kita pindah ke yang agak kecil dari yang mana lagi. Nah, ini terlalu berat ya, 40 masih terlalu berat. Ini kita turun ke 30 terlalu berat, 30. Oke, jadi ke 20 ya, di 420. Nah, tinggal kita nyari yang lebih detail lagi. Nah, itu sampai ya, sampai stabil bisa begitu. Oke, jadi beratnya ini beratnya apa namanya, bahan ini beratnya ada di sini yaitu sekitar 421 ditambah 500 gram, jadi total 921 gram. Nah, itu untuk berat. Tuh, kita untuk kita berbanding dengan berat tambahan.
kita berpindah menggunakan neraca analitik. Jadi kita hidupkan neraca analitiknya. Nah, sebelum kita menghidupkan neraca analitik, perlu kita pastikan bahwa indikator kestabilan atau ratanya tempat untuk menaruh ini harus kita lihat. Mungkin ada yang pernah punya tripod pasti tahu, ya kan, tandanya ada di sini. Yang punya tripod pasti air ini kan menunjukkan lurus tidaknya tripod itu atau kemiringan tripodnya itu seperti apa. Nah, ini kita paskan di tengah-tengah. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, ini knob yang ada di belakang ini bisa kita putar. Ini merah ini ada dua, jadi kakinya ini kita putar agar dia mencapai itu. Nah, ini bisa. Ini sudah kita lepas, bisa dilihat. Oke. Nah, setelah itu kita hidupkan. Tapi jangan lupa ini dicolokkan ya, karena nyala di neraca analitik. Ini colokannya terus dimasukkan di sini. Jadi kita hidupkan. Kalau triple beam bukan listrik, itu non elektrik, tapi kalau neraca analitik ini sudah ini sudah mengenal. Nah, baru kita masukkan setelah kaca arloji. Tadi kaca arloji kita timbang menggunakan triple beam. Dia memiliki berat 34,9. Lalu kita coba di neraca analitik ini. Kita buka. Nah, samping di sini ada 3 pintu ya, kiri, kanan, dan atas, untuk memudahkan kita memasukkan sampel. Kita masukkan, kita lihat, kita taruh di tengah, dan kita tutup. Ini kita taruh hampir member lah. Kalau di sana tadi 34,9, kalau di sini yang lebih detail dan lebih akurat daripada triple beam, yaitu dan neraca analitik di sini 34,75. Dan di sini lebih detail lagi karena angka di belakang koma itu mencapai 4 digit. Kalau gram saja ini miligram bisa menggunakan ini. Jadi kalau kita mencari miligram, misalnya 1 miligram, jadi bisa mencari 0,001, itu bisa melewati dengan menggunakan neraca analitik, karena ini ukurannya mikro. Terus gunanya tombol yang ada di sini. Nah, di sini ada 0 atau T, ini namanya tara. Tara itu untuk memudahkan kita mengukur bahan tanpa mengukur wadahnya. Nah, itu namanya tara. Jadi ketika wadah sudah kita masukkan di dalam timbangan, ini bisa kita nolkan kembali angka yang ada di sini. Jadi kita menghiraukan angka wadah atau kaca arlojinya, tinggal mengukur sampelnya. Kalau kita menggunakan triple beam kan kita harus mengukur wadahnya berapa beratnya, nanti wadah dan sampelnya itu kita timbang lagi, nanti kita kurangi angkanya. Tapi ini lebih praktis lagi. Nah, ini bisa kita nolkan kembali, jadi menghiraukan berat dari wadahnya atau berat dari kaca arloji, itu bisa kita hilangkan atau kita hiraukan dengan cara kita pencet tara ini sama nih. Ini mau pencet yang sini atau sini sama, kita pencet yang sini. Nah, dia akan kembali. Baru kita
masukkan sampelnya untuk menghitung sampel murni tanpa beratnya wadah. Untuk mematikannya, jadi ini kalau kita ambil, sebelum kita matikan ini kita ambil dulu. Jadi ini kalau kita ambil, angka yang ada di sini akan jadi minus. Nah, ini minusnya itu adalah beratnya kaca arloji ini yang tadi. Ini 9,7 ini tadi. Ini 9,7. Nah, ini kalau kita masukkan, ya dia 0. Terus jangan lupa ketika kita bermain tara, itu kita harus mengingat-ingat kapasitas berat maksimum dari neraca milik, yaitu 210 gram. Jadi ketika kita sudah memasukkan berat wadah dengan berat 200, misalnya 200 gram ya, kan tinggal 10 gram lagi dia mencapai maksimum. Nah itu meskipun kita tara, kita tidak bisa menambah 200 lagi, tidak bisa. Jadi berat yang ada di sini itu sudah termasuk menjadi beban dari neraca ini. Jadi meskipun kita tara, nah kita tara itu hanya untuk memudahkan penghitungan sampel yang kita inginkan. Itu fungsinya tara. Jadi kita nggak bisa setelah kita masukkan wadah lalu kita tara, itu kapasitas maksimal 210 lagi. Itu enggak seperti itu. Jadi berat wadah di sini itu akumulasi gitu, atau total dari beban yang dibebankan pada neraca ini. Jadi misalnya kita ini kan 34, ya kan? Jadi nanti 210 dikurangi 34. Nah jadi sisa berat yang bisa ditaruh atau ditempatkan atau ditimbang oleh neraca analitik, sisanya itu tadi tinggal segitu. Jadi nggak boleh lebih dari 210 gram. Jadi maksudnya berat total wadah atau sampel itu nggak boleh lebih dari 210 gram dari berat total ya, meskipun kita tara. Ini kita ambil, ini kita timbang, sampel kita ambil. Oh ya, jangan lupa ketika menimbang itu untuk penutup ini ya, penutup ini semua agar dia itu stabil. Stabilnya itu sampai mana, karena itu udara itu juga bisa mempengaruhi berat dari neraca analitik ini sendiri. Ataupun kita kalau ada getaran, ini sudah akan berubah nanti angka yang ada di sini. Ini bisa diperlihatkan di sini. Misalnya kita tekan loh. Nah, ini saya tekan ya mejanya. Nah, ini bisa berubah. Nah, saya lepaskan dulu berita. Dia akan mempengaruhi. Jadi getaran sedikit pun, misalnya kalau kita nimbang, jadi jangan sampai guyon lah gitu loh. Jangan sampai bercanda di tempat penimbangan ini, jangan sampai senggol-senggol gini. Nah, goyang-goyang gini itu akan mempengaruhi berat dari sampel yang kita timbang. Setelah itu kita matikannya harus ditekan terus, ditahan, ditekan dan ditahan sampai off. Setelah itu nyalakan lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.